Nah, jadi Ibu ulangin sekali lagi, karena tadi nggak record ya. Nah, jadi pelajaran yang akan kita hari ini yang pertama diawali dengan alat pelindung diri laboratorium kimia. Yang pertama adalah jas lab. Nah, jadi gunanya tadi apa? Untuk melindungi Baju dari baju yang kita pakai ya, supaya tidak terkontaminasi dengan percikan-percikan bahan kimia, terutama kalau misalkan percikan bahan kimianya berbahaya. Nah, oke. Karena biasanya bahan kimia itu susah hilang kalau dia sudah lengket di baju, ya. Maka kita gunakan jas lab. Oke. Yang kedua adalah sarung tangan. Nah, ini pasti gunanya tahu ya, untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia cair maupun padat. Oke. Kemudian masker. Nah, masker ini juga wajib ya digunakan untuk melindungi pernafasan dari bahan-bahan kimia, terutama bahan kimia yang pekat. Apa kalian tahu bahan kimia yang pekat itu apa? Yaitu bahan kimia yang konsentrasinya besar sehingga dia berasap. Nah, kalau udah berasap, ya itu wajib menggunakan masker. Karena kalau nanti asapnya masuk ke rongga pernapasan, itu bisa mengakibatkan apa? Terganggunya atau terjadi sesuatu penyakit pada rongga pernapasan ya, atau batuk-batuk. Nah, kemudian yang terakhir tentang APD adalah pelindung mata. Nah, seperti kacamata ya, seperti kacamata las ini bentuknya. Nah, ini digunakan pada saat kapan? Pada saat kita bekerja dengan bahan kimia yang dia kemungkinan bisa memercikkan bahannya ke mata kita, maka wajib menggunakan alat pelindung mata. Oke. Saya ya, ini PPT Ibu. Ya. Next. Oh, nggak bisa. Bentar ya, Nak ya. Next. Oh, bisa di next gini. Oke. Nah, ini adalah contoh laboratorium ya, laboratorium. Nah, ini laboratorium universitas. Kalau dia laboratorium SMA, itu dia lebih sederhana. Nah, misalkan kalau di laboratorium CTF itu terdiri dari 3 meja, di mana setiap meja itu ada wastafelnya ya. Nah, wastafel. Apa gunanya wastafel ini, Nak? tempat pencucian tangan. Wastafel ini seperti ini gambar wastafel. Misalnya untuk mencuci tangan, Bu. Ya, untuk mencuci tangan, lalu untuk mencuci peralatan-peralatan laboratorium. Kenapa? Karena kalau habis digunakan, peralatan itu wajib dicuci, ya, wajib dicuci. Supaya apa? Supaya bersih, dan apabila ingin dipakai kembali, nah dia tidak ada kontaminasi dengan bahan yang sebelumnya. Ya. Oke, ini adalah contoh laboratorium kimia. Nah, ini desain lab IPA. Jadi ini adalah desain lab IPA di SMA-nya. Kalau nanti kalian kuliah mengambil jurusan kimia, pasti kalian akan disuruh apa? Membuat desain lab kimia. Nah, oke, ala kalian sendiri. Jadi pada standarnya laboratorium kimia itu nih dia terdiri dari 4 meja, ya kan? 4 meja itu, di mana satu meja itu bisa terdiri dari satu kelompok, 2 kelompok. Nah, karena kalau misalkan udah yang namanya praktek, itu tuh pasti kelompok ya. Pasti kelompok. Oke. Kemudian ada ruang administrasinya. Lalu ada ruang persiapan, ini gunanya apa? Untuk mempersiapkan bahan-bahan praktikum. Nah, di sini dia. Lalu ada almari zat kimianya. Nah, oke ya. Ada ventilasinya yang paling penting. Oke. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa peralatan laboratorium kimia. Di antara kalian, ada nggak yang tahu salah satu aja nama contoh alat kimia yang ada di gambar ini? Ayo. Itu, Bu, apa corong itu? Oke, ini namanya corong apa? Ada corong apa, Mi? Corong kaca.
ya, ke ruang kaca. Nah, kalau yang ini kan nggak asing ini. Ini namanya apa? Gelas Erlen Meyer. Oke ya. Kemudian kalau yang seperti ini panjang, banyak skala-skalanya. Ini namanya gelas ukur. Oke, nanti kalau kalian sudah masuk, pasti nanti akan kita kenalkan secara langsung. Oke, sekarang kita bahas peralatan laboratorium kimia yang pertama, ya, artinya yang wajib kalian tahu. Nah, adalah gelas ukur. Bisa kalian lihat gelas ukur itu panjang, bentuknya seperti silinder, ya, terdiri dari berbagai macam ukuran, dari 10 mili sampai 2 liter. Nah, kalau 2 liter itu berarti dia udah besar kali itu ya. Nah, oke, jadi pada kakinya dilengkapi apa ini? Kaki yang lebar ya, gunanya apa? Supaya gelasnya stabil, tidak jatuh. Oke, apa kegunaan dari gelas ukur ini? Kira-kira? Untuk mengukur mengukur volume jenis larutan, cairan, Bu. agar dapat kita mengukur. Iya, apabila kalian mau membutuhkan suatu bahan kimia cairan, misalkan kalian perlunya 25 mili, berarti kalian menggunakan gelas ukur yang mana? 100 mili, Bu. 50 nih. 50 mili. 50 mili. Jadi gunanya adalah untuk menakar, mengukur bahan kimia yang akan kalian gunakan. Oke, yang kedua adalah ini sering kali nih pasti kalian gunakan di SMP juga udah pernah ya. Apa namanya? Tabung reaksi. Tabung Oke, reaksi. tabung reaksi. Nah, bedanya kalau tabung reaksi ini juga dia ada ukurannya ya. Nah, ada ukurannya. Cuma tabung reaksi ini dia berada di dalam suatu rak. Dia tidak punya kaki ya. Dan ini gunanya untuk apa kira-kira? Untuk mencampurkan Mencampurkan, Bu. atau menampung, memanaskan bahan kimia cair atau padat. Nah, misalkan kalian mau memanaskan suatu sampel, maka kalian gunakan tabung reaksi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah labu ukur ya, labu. Nah, ukur. Ini digunakan untuk apa? Untuk pengenceran. Apa itu pengenceran? Pengenceran itu adalah pembuatan larutan yang lebih encer dari larutan yang pekat. Nah, larutan yang pekat tahu ya? Pekat. Nah, kalau mau dirubah ke encer, berarti harus ditambah air. Jadi, tempatnya itu adalah di dalam labu. Namanya labu ukur atau labu takar. Ya. Nah, ini ada labu Erlenmeyer. Gunanya apa? Sama ya, untuk mencampurkan, mengukur, dan menyimpan cairan. Oke. Ukurannya juga bervariasi. Lalu yang berikutnya adalah gelas kimia atau gelas piala. Nah, gelas kimia ini fungsinya apa? Untuk menampung, sebagai penampung ya. Terdapat beberapa ukuran dari 25 mili sampai 3 liter. Oke. Kemudian peralatan laboratorium kimia yang berikutnya adalah pipet tetes. Siapa di sini yang sudah pernah menggunakan pipet tetes? Pernah, Bu. Pernah ya? Bu. Bagaimana cara menggunakannya? Tinggal Ditekan aja, Bu. Oke, ditekan, baru dimasukkan ujungnya, ke Bu. dalam ke dalam cairan. cairannya. Jangan terbalik ya. Udah di dalam cairan baru kalian tekan, maka itu penggunaannya salah. Maka dia akan menimbulkan gelembung ya. Oke, sehingga tidak akurat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pipet ukur. Bedanya dengan pipet tetes, kalau pipet ukur ini, nah tadi kan kalau pipet tetes ini nggak nampak ini volume berapa? Dia mau mengambil zat berapa, ukuran milinya berapa? Nah, ini dia hanya bisa terukur misalnya kalian mau ngambil zat sebanyak 5 tetes, ya, 5 tetes. Nah, kalau ini kalian mau mengambil zat dalam skala kecil, tetapi sudah jelas ukurannya dari 2 mili sampai ke 10 mili, maka ini ukurannya sudah mili. Tapi kalau ini tadi kalian mau ngambil dalam bentuk apa? Tes. Kira-kira 1 mili ada berapa tetes? Mungkin 5, Bu. 1 mili. Nah, ini kalau misalkan Ibu buat di sini, ini 1 mili ya, berarti di sini ya. 1 mili itu ada berapa tetes, nakku? 3, Bu.
Yang Satu, Bu. kalian ingat ya. 20, Bu. 20 tetes. Iya, 1 mili itu sama dengan 20 tetes. Nah, atau 1 mili itu setara dengan apa? 1 cc. 1 cc setara dengan apa? 1 cm kubik. Berarti 1 cm kubik itu sama dengan 20 tetes. Ya, oke. Maka kalau 10 mili, ada berapa tetes? 200 tetes. 100, Bu. 200 tetes. Ya, 10 mili berarti ada 200 tetes. Oke, kita lanjut. Nah, peralatan yang berikutnya adalah kaki 3. Kaki 3 ini terbuat dari besi ya. Apa pengguna kaki 3? Apa kegunaan kaki 3 ini? Nah, Penyangga. Sebagai penyangga, Bu. Bagi penyangga, Bu. ketika kalian mau melakukan suatu pemanasan, nah, maka nanti kan di sini di atasnya ada bahan yang mau dipanaskan, di bawahnya ada api. Jadi gunanya adalah untuk menyangga, meletakkan bahan yang mau kita panaskan. Oke. Kemudian penjepit tabung reaksi sesuai dengan namanya ya. Berarti ini gunanya untuk menjepit tabung reaksi. Nah, jadi tabung reaksi yang mau kita gunakan kadangkala kan mau digunakan untuk pemanasan. Nah, kan nggak mungkin tabungnya itu kita pegang dengan tangan, pasti pakai penjepit. Nah, terus pertanyaannya, kenapa penjepitnya terbuat dari kayu? Ada yang tahu? Karena tidak mudah. Karena agar tidak kayu. konduksi, Ya, Bu. kayu adalah isolator ya, maka Karena tidak isolator, Bu. terasa panas. Oke, next. Next adalah peralatan kimia mortar alu. Nah, mortar alu ini sepasang lah ya. Oke. Mortar ini alu. Nah, fungsinya apa? Untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan yang masih bersifat kristal. Lalu ada kawat kasa. Nah, inilah tadi pasangan dari siapa? Si kaki 3. Ini diletakkan di atas kaki 3 ya. Jadi kawat kasa ini merupakan tempat apa? Larutan yang mau kita atau bahan kimia yang mau kita panaskan. Yang mau dipanas. Ya, kawat kasa. Oke, berikutnya adalah corong pisah. Nah, sesuai dengan namanya pisah, berarti gunanya apa? Untuk memisahkan, Bu. Memisahkan campuran yang tidak saling bercampur. Contohnya ada yang tahu? Minyak dan air. Ya, minyak dan air. Ya, minyak dan air. Jadi kalau seandainya kita gabungkan di sini minyak, ya, minyak ditambah air, maka mereka pada dasarnya kan memang tidak menyatu. Tapi apakah kalian bisa pisahkan tanpa menggunakan instrumen tertentu? Tidak, ya. Maka untuk memisahkannya, walaupun mereka tidak saling bercampur, digunakanlah yang namanya corong pisah. Jadi ini kerannya itu bisa dibuka. Nah, kalau ini dibuka, maka cairan yang ada di bawah ini dia akan jatuh. Dan cairan yang mau terpisahkan akan bisa kita ambil ya. Oke. Lalu berikutnya adalah batang pengaduk. Nah, sesuai dengan namanya, batang pengaduk gunanya untuk mencampurkan cairan bahan kimia. Oke. Pertanyaannya ya, semua hampir bahan kimia itu terbuat dari gelas. Termasuk ini, batang pengaduk ya. Batang pengaduk. Namun ada juga yang besi. Kenapa batang pengaduk itu serta bahan-bahan kimia lainnya itu harus terbuat dari gelas? Ada yang tahu? Karena gelas tidak Tidak mudah bereaksi. Iya, supaya dia tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia. Kalau sempat kita gunakan yang plastik, memang ada juga yang plastik ya, tetapi kita harus tahu kapan kita gunakan peralatan plastik, kapan kita gunakan peralatan kaca. Nah, jadi kalau peralatan kaca ini kan dia bersifat tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia, maka gunakanlah kaca, termasuk bahan pengaduknya ya. Oke. Dan di sini sering di kacanya itu tulis bacaan Pyrex. Pyrex ini adalah menunjukkan dia tahan panas. Tahan panas ya. Maka ini kalau udah namanya peralatan kimia bacaannya Pyrex, maka dia bagus dan pasti harganya lebih mahal dibandingkan dengan bahan kimia yang lain yang bacaannya bukan Pyrex. Oke ya. Yang berikutnya adalah kaca arloji. Kaca arloji ini dia bentuknya pipih ya, pipih. Nah, kira-kira kegunaannya apa, Nak?
sebagai penutup gelas kimia. Iya, dia sebagai wadah ya. Nah, ini sebagai wadah. Nah, misalkan gini, kalian mau mengambil gula, ya, bahan kimia sukrosa atau gula, misalkan 2 gram. Jadi, bahan padat itu, ya, wadah bahan padat. Nah, itu diletakkan di kaca arloji. Nah, kalau misalkan kalian mau menimbang, jadi menimbangnya itu diletakkan di atas kaca arloji dulu, ya. Inilah tempatnya, wadahnya. Oke. Kemudian dia berfungsi sebagai penutup gelas. Jadi kalau misalkan ada gelas kimia, di gelas kimia ya, mau kalian panaskan. Nah, kalian panaskan. Oke, maka kalau misalkan dia perlu penutup, maka dia pakai penutup kaca arloji. Ya. Kemudian sebagai tempat, sebagai wadah juga, dan sebagai kebanyakan dia sebagai wadah ya, kalau dia kaca arloji. Oke. Lalu yang berikutnya adalah, ada buret. Oke. Jadi buret ini pasti kalian asing ya mendengarnya. Buret ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk proses titrasi. Ini nanti akan kalian pelajari di kelas 11. Nah, ya apa itu titrasi? Kemudian bagaimana cara menggunakan buret? Nah, itu nanti akan kalian pelajari di kelas 11. Lalu berikutnya adalah pembakar Bunsen. Udah jelas ini apa? Adalah Pembakar. Pembakar berarti alat yang digunakan untuk menghasilkan api, ya kan? Untuk menghasilkan api, gunanya untuk memanaskan. Oke. Lalu pembakar spiritus. Nah, ini yang paling sering kita gunakan. Kenapa? Karena lebih murah dibandingkan dengan pembakar Bunsen. Spiritus fungsinya sama ya, sama-sama untuk memanaskan, untuk membakar. Hanya saja kalau spiritus itu bahan bakarnya di sini adalah cairan. Apa kira-kira? Kalau kalian lihat ini cairannya ini warna bening kebiruan, ya kan? Iya, bening kebiruan. Oke. Jadi spiritus itu adalah sejenis alkohol, alkohol metanol, ya. Gunanya adalah untuk bahan bakar. Nah, Bu, tapi kan alkohol ada juga untuk minuman. Apakah sama alkohol untuk bahan bakar dengan alkohol minuman? Beda. Kalau untuk minuman, ada yang tahu alkohol apa? Yaitu jenis etanol. Ya. Nah, jangan terbalik ya, Nak ya. Oke. Yang berikutnya adalah alat destilasi. Nah, masih ingat apa itu destilasi? Penyulingan. Penyulingan. Lebih detailnya itu apa artinya? Alat yang digunakan untuk Menyaring. 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 Memisahkan. Memisahkan dua zat. Dua larutan yang saling bercampur. Contohnya apa? Misalkan ini Ibu isi di sini adalah tua. Tua itu kan komposisinya apa? Ada air, ada alkohol, ya kan? Ada kotoran-kotoran. Nah, kalian mau mengambil alkoholnya. Nah, karena titik didih alkohol lebih rendah dibandingkan air. Nah, kalau air itu titik didihnya berapa? 100 derajat. 100 derajat. Didihnya berapa? Di bawah 100. Lebih kecil. Maka antara dua ini yang duluan mendidih siapa? Alkohol, Bu. Dia duluan mendidih. Nah, kalau dia mendidih atau menguap, uapnya masuk ke dalam yang disebut dengan nih tabung kondensor. Kondensor. Ketika dia mendidih, uap tadi akan berubah atau terkondensasi menjadi zat cair, sehingga dia akan meneteslah di sini. Ini nggak nampak ya. Ada alat penampung alkoholnya, sehingga apa? Airnya tinggal di sini sama kotoran-kotoran tadi. Terpisah dia. Oke, bisa ya. Jadi bisa dibilang prinsip destilasi ini apa prinsipnya, Nak? Perbedaan titik Didih. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah simbol-simbol bahan berbahaya di kimia. Nah, ingat. Jadi bahan-bahan yang ada di laboratorium itu, Nak, semuanya itu, nah, ada simbol-simbolnya yang merupakan bahan-bahan berbahaya ya. Nah, contoh ini eksplosif.
Nah, kalian harus tahu apabila ada botol kimia simbolnya seperti ini, wah hati-hati. Ini adalah sifatnya eksplosif. Apa itu eksplosif? Udah meledak. Bahan meledak. Ya, gampang meledak. Lalu ada oxidizing. Nah, ini adalah mudah teroksidasi. Artinya apa? Kalau mudah teroksidasi berarti botolnya itu harus gelap. Karena kalau botolnya transparan, dia akan mudah teroksidasi oleh cahaya matahari, ya kan? Nah, jadi semuanya itu ada aturannya. Lalu extremely flammable. Apa artinya ini? Mudah terbakar. Mudah terbakar, Bu. Mudah terbakar. Lalu nah yang paling banyak ini ya, yang paling banyak di lab kita ini nih korosif. Apa itu korosif? Mudah bereaksi atau berkarat. Dapat merusak. Berkarat. Rusak alat. Bukan berkarat ya, tapi mudah iritasi. Sorry nak, dia mudah melukai tangan atau mudah berkarat juga iya. Nah ini ya, oke, dangerous for environment. Nih, ini artinya apa? Berbahaya bagi lingkungan. Iya, berbahaya untuk lingkungan. Maka nggak boleh dibuang di sembarangan. Misalkan kalian habis mereaksikan sesuatu, kalian buang ke keluar jendela. Salah. Nah, dia harus dibuang ke wastafel. Nah, oke. Kemudian ada harmful. Nah, nanti akan kalian pelajari sendiri ya. Oke, yang gambar tengkorak ini adalah apa? Very toxic, sangat beracun. Beracun. Ini kita harus menggunakan apa tadi? APD ketika kita berada di lab kimia. Oke. Nah, yang terakhir, Bu, gimana kalau seandainya kita udah terpapar, udah terlanjur terkena bahan-bahan kimia yang berbahaya tadi? Ada penanganannya, nak. Penanganan yang pertama adalah kalian harus cuci bagian tubuh yang terkena bahan kimia tadi. Misalkan tangan kalian terkena HCl yang konsentrasinya adalah 11 molar. Nah, ini kan asam, ya kan? Kalau konsentrasinya udah 11 molar, berarti dia bersifat korosif. Maka caranya adalah langsung cuci tangan kalian tadi dengan air yang mengalir. Ya, air mengalir. Kemudian jangan digaruk, lalu hubungi medis kalau keadaannya tidak membaik. Nah, yang kedua, kalau seandainya kalian itu tidak sengaja memecahkan alat laboratorium yang terbuat dari kaca, maka caranya adalah cuci luka dengan air dan segera beri antiseptik. Jadi biasanya nak kalau di lab itu ada alat P3K-nya ya berupa antiseptik, kasa dan plester. Lalu kalau misalkan kalian itu tiba-tiba pusing sakit kepala, nah ini kenapa nih? Bisa jadi kalian terhirup, ya kan? Karena nggak pakai masker, ya kan? Nggak pakai masker, kalian terhirup uapnya, tiba-tiba kalian pusing, lemas. Nah ini hal yang pertama kali dilakukan adalah membawa keluar atau ke tanah lapang. Supaya apa? Supaya udaranya bisa tersirkulasi. Optimal kembali. Iya ya, bisa segar, ke udara segar kalau bisa yang di bawah pohon. Nah, kalau CTF tenang aja banyak pohonnya nah ya. Oke. Nah, yang paling fatal adalah kebakaran. Nah, ini disebabkan oleh bahan-bahan yang tadi yang bersifat flammable, mudah terbakar. Oke, jadi kalau misalkan terjadi suatu kebakaran, baik itu kecil maupun besar, jangan panik ya. Kenapa? Karena di lab itu selalu dilengkapi dengan apa? Tabung pemadam api atau yang disebut dengan racun Api. ya. Itu pasti kalian sering nampak dia di rumah sakit ada, di kantor-kantor ada. Itu gunanya untuk terjadi apabila terjadi kebakaran api. Ya, itu namanya racun api. Kenapa? Di dalamnya banyak CO2, bukan oksigen ya, tapi CO2. Iya. Kemudian hindari menghirup asap secara langsung. Oke ya. Kemudian kalau misalkan nggak ada juga hubungi pemadam kebakaran. Oke. Nah, Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita ya, karena waktunya sudah habis. Ada kira-kira yang mau bertanya? Tidak ada. Saya Silakan nak. kan misalnya kita sudah terkena gitu kan Bu, entah paparan
dari bahan kimia gitu kan, Bu. Tapi kita tuh nggak sadar gitu, Bu. Apa yang harus kita lakukan gitu, Bu? Kalau misalkan tidak ada gejala, berarti tidak ada gejala ini ya. Iya, Bu. Nah, cara yang dilakukan itu biasanya nak langsung minum susu. Kalau orang keluar dari laboratorium, nah itu biasanya ya kan mau dia ada gejala atau tidak langsung minum susu. Tapi susunya tanpa dikasih air. Susu, tahu susu ini ya? Susu cair Tahu, Bu. tanpa air atau bir brand. Nah, ya. Artinya susu-susu yang masih murni dia tanpa ada air. Karena dia langsung kerjanya langsung membuang kotoran. Ya, dengan cepat. Oke. Oh iya, Bu. Terima kasih. Oke, nah kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.